Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, summa salatu ala rasulillah wa ba'du. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para relawan Jokowi. Salam juang relawan Jokowi. Optimis Indonesia pulih. Relawan Jokowi siap kawal Jokowi hingga 2024. Dan kita semua para relawan Jokowi percaya bahwa Pak Jokowi bisa mengatasi pandemi ini. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam beberapa hari ini kita sebagai relawan setia Jokowi, setelah melihat banyak beredarnya provokasi-provokasi yang ada di media sosial, sebelumnya terjadinya demo di saat pandemi di Bandung, dan sedikit ada kerusuhan. Alhamdulillah ditangkap 150 orang di Bandung oleh kepolisian. Dan juga di Medan adanya tawuran antar kampung tetapi merembet pada penjarahan. Dan juga beberapa penolakan daripada PPKM ini, baik di Pasar Sapi di daerah Madura maupun di pasar rakyat yang ada di daerah Cirebon. Dan juga beberapa banyak tempat yang lainnya. Dan yang mengagetkan lagi, yaitu viralnya adanya ajakan demo Jokowi the game and the game, bahwa Jokowi harus berakhir. Dan mereka menggunakan jejak tapak tilas di saat reformasi 98, yaitu adanya pengerusakan dan penjarahan di daerah Jakarta, yang paling parah yaitu daerah Glodok. Mereka menggunakan mainstream ini, lokmat dari Glodok ke istana. Dan ini sangat cukup viral. Alhamdulillah, para relawan Jokowi, justru yang Gus lihat, yang banyak itu para relawan Jokowi yang benar-benar setia, yang tidak dapat tempat, yang tidak dapat kedudukan, baik menteri maupun jabatan-jabatan yang lainnya di BUMN inilah, yang justru rawe-rawe rantas holopes kontol bares, mereka berjibaku di media sosial ini untuk melawan isu yang mereka bangga dan salut dengan kekompakan teman-teman relawan. Mereka membocorkan para penggerak-penggerak ini, baik nomor HP maupun alamatnya, di-share berbagai media. Luar biasa. Tepuk tangan untuk relawan Jokowi. Cuman aneh bin ajaib, banyak Gus lihat di media sosial ini hampir tidak ada dari partai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi ini yang bersuara. Padahal yang mendapat kedudukan, yang mendapat jabatan, baik sebagai menteri maupun di BUMN, itu mayoritas adalah partai pendukung. Tetapi di saat Pak Jokowi diserang semacam ini, mereka tidak bersuara. Hanya para relawan-relawan Jokowi yang ikhlas inilah yang berjibaku siang dan malam melawan balik serangan-serangan mereka. Alhamdulillah, dengan gencarnya serangan relawan Jokowi dan juga disatukannya tagar kita percaya Jokowi, kita
percaya Jokowi mengatasi pandemi dan tagar-tagar yang lainnya hingga jutaan tagar tersebut viral. Dan juga gejolak dan gerakan-gerakan mereka ini kita laporkan semua ke pihak aparat penegak hukum. Dengan demikian, menjadikan aparat penegak hukum ini sigap. Semuanya itu karena kerja bareng para relawan Jokowi. Alhamdulillah, dengan hal tersebut, pihak kepolisian bisa menahan ataupun membuat blokade-blokade di setiap tempat yang masuk ke Jakarta ini. Dan perlawanan yang begitu hebat dari para relawan ini menjadikan gerakan mereka menciut. Tetapi kita jangan lengah. Kita jangan lengah. Para provokator-provokator bangsa ini banyak penumpang gelapnya. Sementara Pak Jokowi ini adalah rakyat biasa seperti kita, bukan ketua umum partai. Mereka senantiasa, para penumpang gelap ini, mencari kesempatan di dalam kesempitan. Di dalam kondisi bangsa yang lagi sulit semacam ini, dengan mengganasnya varian baru, varian Delta COVID-19 ini, sehingga rumah sakit banyak yang penuh, para nakes kewalahan, oksigen kehabisan, obat-obatan juga demikian. Seharusnya kita sesama anak bangsa ini sama-sama rasa sependeritaan, sama-sama sepenanggungan, bukan malah mengail di air keruh. Mengambil kesempatan dalam kesempitan ini, partai oposisi dan juga kelompok khilafah dan juga kelompok-kelompok penumpang gelap yang lainnya. Mereka senantiasa menebar berita-berita hoax, membuat suatu bentuk kebimbangan kepada masyarakat. Nah, di sini kami minta kepada semua para relawan dan juga kepada semua rakyat Indonesia yang baik, yang cinta damai, yang cinta Pancasila, yang cinta kepada pemerintahan yang sah, hendaklah jangan diam. Saat ini waktunya kita jihad. Jihad kita adalah di media sosial, baik melalui pencerahan semacam di virtual Zoom begini, ataupun di FB, di IG, di Twitter kita, di Instagram kita. Saat ini untuk mengimbangi daripada gerakan-gerakan mereka yang senantiasa membuat suatu bentuk kegelisahan kepada masyarakat agar mereka tidak percaya kepada presiden. Nah, di sini kami sungguh sangat menyesalkan. Kalau bahasa kasarnya yaitu sangat cukup biadab. Ada anak-anak bangsa yang mengail di air keruh semacam ini. Mereka demo turun ke jalan di saat pandemi yang ada. Apa mereka ini nggak mikir betapa banyak korban-korban yang sudah berjatuhan? Begitu juga yang isoman, begitu juga orang yang sampai di PHK gara-gara adanya COVID ini. Bagaimana kita semuanya bergotong royong, bekerja sama untuk menyelesaikan perkara bangsa yang tidak mudah, yang sangat pelik ini. Bukan justru mengambil kesempatan dalam kesempitan semacam ini. Seandainya mereka para politikus, maka itu adalah politikus yang tidak berperi kemanusiaan. Kalau kata anak-anak jalanan, politikus busuk. Di saat pandemi yang semacam ini,
mengajak atau memprovokasi ataupun membayar, hanya Allah yang tahu. Menggerakkan anak-anak bangsa untuk turun ke jalan. Bukankah ini membahayakan daripada nyawa adik-adik mahasiswa, nyawa daripada para demonstran? Kalau nggak menular, tertular. Sementara obat COVID sampai saat ini, yang valid 100%-nya apa, itu belum ditemukan. Benar-benar sungguh biadab. Mari, bagaimana kita masyarakat Indonesia yang berpancasila ini memiliki jiwa yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berperadaban, yang bermusyawarah dan gotong royong, menuju suatu bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini dapat kita wujudkan. Jangan hanya demi kepentingan syahwat politik dan kedudukannya menghalalkan segala cara di dalam kondisi yang semacam ini. Mari para semua relawan Jokowi, khususnya yang hadir dalam webinar ini, tetap terus kita rapatkan barisan, satu komando untuk terus mengawal Presiden Jokowi hingga 2024. Melihat kondisi semacam ini, gue sangat menyayangkan TKN dibubarkan begitu cepat, sehingga kita tidak punya rumah besar dalam menghadapi hal-hal yang semacam ini. Begitu juga di KSP, sebenarnya bisa kita jadikan tempat untuk bersinerginya, bermusyawarahnya, bergumulnya, berkomunikasinya antara relawan dengan Presiden Jokowi. Justru yang ada sekarang menjadi tembok besar antara Presiden Jokowi dengan relawan ini. Harapan Gus hadir di sini Pak Yanes, supaya ada di dalam KSP, sehingga suara-suara relawan bisa tersalurkan kepada Pak D. Tapi janji hanya tinggal janji sampai detik ini belum juga terrealisasi. Mudah-mudahan dengan segera abangku Bang Yanes dipanggil oleh Pak D ya. Demikian pengantar diskusi kami. Sekali lagi, alhamdulillah hari kemarin yang mana cukup menjadi suatu bentuk kegelisahan kita. Kita takutkan ada gerakan-gerakan yang tidak kita inginkan. Alhamdulillah dapat diantisipasi dengan apik oleh aparat penegak hukum dan juga pihak intelijen, serta kerja luar biasa daripada para relawan ini di media sosial, sehingga tidak terjadi gerakan yang sangat berarti. Tetapi sekali lagi kita jangan lengah. Mereka masih akan menggerakkan kembali minggu depan dan akan terus menggerakkan. Mudah-mudahan kita tidak pernah bosan dan tidak pernah lelah untuk terus mengawal Presiden Jokowi ini. Kadang Gus bingung, teman-teman kita yang sudah dapat jabatan, kita mintain tolong aja, susah setengah mati. Mereka, teman-teman yang sudah dapat jabatan ini, benar-benar mengamalkan 3M. Terlebih-lebih amalan yaitu menjaga jarak. Teman-teman kita, para relawan ini yang sudah dapat jabatan, menjaga jarak dengan para relawan yang ada. Bukan menjaga jarak dalam artian PPKM ini. Ya, seharusnya teman-teman para relawan sama relawan dapat jabatan, ayo saling membantu gerakan teman-teman relawan ini, khususnya di dalam mengantisipasi dan di dalam mengawal Presiden Jokowi. Sedikit sumbangan untuk webinar aja, hanya di red doang kan gitu. Dimintain untuk hari raya juga di red doang. Dimintain untuk kambing apalagi kan gitu loh. Ya, dulu sebelum jadi pejabat kan gitu, sangat dekat sama Gus, ya, sering guyon, sering WA dan sebagainya. Lah begitu dapat jabatan, sudah jaga jarak. Lah ini susahnya. Dan terus terang, Pak Jokowi ini akan terus, ya, akan terus diganggu.
akan terus diganggu. Apabila kita lelah, apabila kita bosan, bisa jatuh Presiden Jokowi ini. Kita banyak melihat para menterinya banyak jalan sendiri-sendiri. Begitu juga di lingkaran istana dan sebagainya. Sudah banyak cari momen untuk kepentingan di dalam Pilpres 2024. Hanya kita lah para relawan-relawan ini yang sanggup pasang badan dan mengawal Presiden Jokowi hingga 2024. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita ikuti webinar ini dari awal hingga akhir. Semoga bisa menjadi pencerahan dan menambah kesemangatan kita di dalam terus mengawal Presiden Jokowi. Dan Gus mohon maaf, dalam webinar ini karena keterbatasan anggaran tidak bisa membayar Zoom yang bulanan 500 anggota ya, karena mahal 1 juta lebih, hanya yang 100. Bagi teman-teman yang tidak bisa masuk di dalam Zoom ini, bisa mengikuti di FB Sekjen Agama Cinta ya, streaming live di sana. Terima kasih. Salam juang relawan Jokowi, salam Pancasila. Jangan pernah lelah menjaga Indonesia yang luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.